Akumulasi portofolio dia selama 30 tahun ini lebih dari 400.000%. Ada 5 prinsip Jim Simon yang kita bisa ambil dan kita pelajari. Hai teman-teman semuanya, welcome back YouTube channel The Reva Journal. Kembali bersama saya Reva Faruk, episode 87. Tidak terasa lebih dari 1 tahun episode demi episode kita buat. Tentu saja teman-teman tahu bahwa The Reva Journal merupakan media berbicara tentang fakta, bahwa di dalam dunia trading bukan hanya tentang cuan saja, tapi ada proses, up and down, dan tentu saja kita selalu berbicara resiko. Itulah kenapa kita bahas kisah-kisah inspiratif yang memberikan dampak, ya semoga dampak ini bisa dampak positif. Mungkin kalau teman-teman teliti, tonton kisah-kisah inspiratif yang sering kita buat, itu tidak ada satupun cerita dari mereka yang mendapatkan kesuksesan dalam waktu singkat. Episode 87 ini merupakan salah satu penghormatan saya terhadap trader yang luar biasa ini, bernama Jim Simons. Sebelumnya, berapa hari lalu kita mendapatkan kabar duka. Jim Simons tutup usia 86 tahun, tepatnya di Amerika Serikat. Bukan tanpa sebab dia disebut tokoh trader terhebat dan investor terhebat. Akumulasi portofolio dia selama 30 tahun ini lebih dari 400.000%. Ini luar biasa banget. Bahkan ini melampaui prestasinya Warren Buffett, Charlie Munger, Joe Soros, Peter Lynch, bahkan Ray Dalio. Ini tentu menjadi pertanyaan banyak orang-orang. Salah seorang trader yang sangat jenius, seorang ahli matematika, seorang trader terhebat dan investor terhebat, bahkan kekayaannya lebih dari 300 triliun rupiah. Jim Simons lahir di Amerika Serikat tahun 1938, adalah seorang anak muda jenius dengan gelar doktoral PhD pas usia 23 tahun. Simons ini mengawali karirnya itu berawal dari dosen matematika di Harvard dan MIT. Saking jeniusnya, di usia muda ini Simon ditawari kerja di National Security Agency. Di sini Simons ditugaskan melakukan riset atau mecahin kode sandi rahasia blok negara komunis sosial yang saat itu menjadi lawan dari Perang Dingin Amerika Serikat. Jim Simon juga pernah menjadi staf riset di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Karir Simon sebagai pemecah informasi rahasia akhirnya berakhir karena melakukan kritik kepada atasannya. Dia nggak setuju terhadap Perang Vietnam. After dipecat, Simon itu sempat bikin project bareng temennya yang juga ahli matematika, dan mereka berhasil membuat formula yang akhirnya punya kontribusi luar biasa terhadap perkembangan ilmu fisika modern. Nah, khususnya pada string teori dan fisika mekanika kuantum. Kiprahnya sebagai investor atau trader di keuangan itu justru setelah usianya lebih dari 40 tahun, yaitu tahun 1978. Simons ini punya ide untuk mengaplikasikan ilmu matematikanya, membuat bagaimana ilmu matematikanya ini bisa digunakan dalam memprediksi fluktuasi dan pergerakan harga aset keuangan. Pada tahun 1982, ternyata Simons berhasil membangun perusahaan pengelola dana investasi atau disebut dengan hedge fund bernama Renaissance Technologies. Jadi konsep perusahaan hedge fund ini, mereka mengumpulkan dana dari para investor, terus uangnya dikelola untuk melakukan aktivitas jual beli atau trading di berbagai instrumen, mulai dari saham, obligasi, forex. Ada yang unik ya, kalau pengelola dana investasi kan umumnya itu mempekerjakan ahli keuangan. Jim Simon itu justru mempekerjakan sahabat-sahabatnya. Dia kumpulin tuh ahli matematika, ilmuwan, ahli statistik, sampai programmer. Bahkan jumlah karyawannya itu menyentuh 300 orang. Cuman hanya 2 orang yang punya pengalaman bidang keuangan yang pernah bekerja di Wall Street. Terus kenapa Jim Simon malah mempekerjakan ahli matematika dan komputer? Ternyata alasannya Simon ini dia punya plan untuk membuat program komputer super cerdas yang bisa memprediksi pergerakan harga aset keuangan di seluruh dunia dan melakukan eksekusi transaksi secara otomatis. Program komputer super cerdas ini mampu memprediksi pergerakan harga saham, forex, atau berbagai aset keuangan dunia lainnya berdasarkan miliaran data di dunia untuk mengambil data-data perdagangan, laporan ekonomi semua negara, kebijakan bank sentral, tren harga, data sentimen politik. Luar biasanya, cuaca pun diambil juga, bahkan dikorelasikan
berkaitan dengan industri pertanian. Program trading dari Jim Simon yang paling canggih adalah namanya Medallion Fund yang dia terbitin di tahun 1988. Program tradingnya itu bahkan mampu memprediksi korelasi miliaran data dunia, terus melakukan uji efektivitas transaksi secara mandiri atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah machine learning. Dengan kecanggihannya, Medallion Fund bisa menghasilkan keuntungan fantastis lebih dari 400.000% dalam 30 tahun terakhir. Kalau kita ambil rata-rata profit per tahunnya, berarti ada sekitar 66%, dan ini sejak 1988 sampai dengan tahun 2018. Bayangin aja kalau misalnya kita pada tahun 1988 itu kita masukkan uang sekitar 10 juta rupiah, berarti di tahun 2018 itu berarti pertumbuhan ada sekitar uang kita menjadi 40,1 triliun rupiah. Banyak orang berpikir kenapa nggak kita masukin aja uang ke sana. Nah, sayangnya sejak tahun 1993 Medallion Fund udah nggak menerima klien lagi. Dia hanya mengelola untuk pegawainya aja di Renaissance Teknologi. Nah, sementara buat publik, Renaissance tuh dia punya dua produk yang bernama Renaissance Equity Fund, kemudian Renaissance Diversified Alpha. Namun dua produk tersebut nggak bisa menyamai produk yang dibuat oleh Jim Simon pada Medallion Fund. Dan sampai sekarang ada banyak banget orang yang penasaran apa sih yang dilakukan sama Medallion Fund, kok bisa dia membuat prediksi fluktuasi harga aset mata uang, saham, kok bisa sakti banget, bagaimana pertumbuhan portofolio seperti itu, dan ini memang di luar akal sehat. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa mekanisme trading Medallion Fund sengaja dirahasiakan oleh para investornya supaya tetap bisa menjaga efektivitas sistem trading mereka. Apapun itu, karena bukan tugasnya kita juga mencari tahu apa rahasia daripada Jim Simon, tapi justru ada sikap yang kita pelajari dari seorang Jim Simon. Ada beberapa quote bijak yang diambil dari Jim Simon yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah data mengalahkan intuisi. Ini masuk akal banget. Banyak trader yang berantakan karena mereka tidak mengerti bagaimana mengolah data. Sementara kita tahu ketika trading, trader itu sangat butuh namanya data. Ada berbagai macam cara untuk melakukan pendekatan secara komprehensif terhadap market. That's why kenapa seorang trader harus mengerti data, harus update data, harus adaptif terhadap data. Yang kedua adalah ketika kamu memiliki model yang baik, ikutilah. Dan ketika mengikuti, jangan pernah biarkan emosi mengganggu. Kemudian matematika adalah seni dari pola, begitu juga pasar keuangan. Tapi saya setuju sih, suka nggak suka kita mesti belajar bagaimana seorang trader atau seorang investor tidak bisa menghitung matematika, karena bagaimanapun money management itu bagian daripada matematika, bukan? Jadi Jim Simon ini pensiun pada tahun 2010. Setelah itu dia aktif dalam kegiatan amal, khususnya pendidikan matematika. Dia mendirikan yang namanya Simon Foundation bersama istrinya, dibuat untuk mendukung penelitian ilmiah mulai dari kesehatan, pendidikan, dan Simon juga mendirikan yang namanya Maths of America yang bertujuan mendukung para guru matematika dan sains. Beliau menyumbang ke university dan juga aktif di yayasan riset untuk mendalami diagnosa dan treatment kondisi autisme. Bahkan salah satunya Jim Simon ini nggak segan untuk memberikan kekayaannya sebesar 2,7 miliar dolar untuk sosial. Luar biasa. Ada 5 prinsip Jim Simon yang kita bisa ambil dan kita pelajari untuk bagi para trader. Yang pertama adalah jangan mengikuti kebanyakan orang. Original adalah kunci. Yang kedua, jika teman-teman ingin berkembang, bekerja samalah dengan orang-orang baik. Ini saya setuju banget, karena bagaimanapun tetap kita adalah orang yang membutuhkan orang lain yang mensupport kita. Artinya support system itu penting banget. Berikutnya, balik lagi, kelola bisnis dengan baik dan disiplin. Kemudian yang nomor 4, jadilah tekun, karena hal baik membutuhkan waktu untuk menjadi kenyataan. 5, nasib baik atau buruk tidak bisa kita hindari. Jadi teman-teman harus selalu rendah hati. Berdoalah. Bagaimanapun kita manusia, ada yang lebih kuasa. Selamat jalan Jim Simon. Terima kasih atas segala pengetahuan. Semoga dengan episode 87 ini, dan tentu saja di sini kita bahas salah satu tokoh trader, sukses trader, hebat trader yang punya integritas hebat. Bukan hanya trader, tapi juga seorang investor luar biasa yang super genius, yang selalu memberikan pesan-pesan moral, bisa memberikan dampak kepada teman-teman. Semoga episode 87 ini bermanfaat. May Allah bless you all.